Halo semua, kembali lagi di sesi saham pemula. Kali ini saya akan membahas seluk-beluk dari pasar modal yang biasanya keskip oleh para investor saham pemula. Jadi pasar modal itu ibaratkan sebuah mall atau pasar di mana orang-orang datang untuk membeli dan menjual barang. Nah, pasar modal ini hampir mirip. Bedanya yang diperjualbelikan berupa instrumen keuangan seperti saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Jadi bukan hanya saham atau reksadana sebagai instrumen keuangan yang ada di pasar modal ya. Pasar modal di setiap negara namanya berbeda-beda. Misal kalau di negara kita namanya Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI ini sebagai sarana yang menyediakan dan menyelenggarakan perdagangan efek. Maksud efek dalam pasar modal sendiri yaitu aset yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham, surat utang negara, dan derivatif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di dalam pasar modal tentunya ada pihak yang harus menjamin transaksi, yaitu lembaga clearing dan penjamin atau LKP. Lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Yang akan mengurus transaksi efek agar teratur, wajar, dan efisien. Dinamakan PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPI. Semacam wasit di bulu tangkis atau wasit di permainan sepak bola. Jika ada yang melanggar pada berlangsungnya transaksi efek, maka akan diproses oleh KPI. Kemudian, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Nah, yang bertindak di sini ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Nah, ini tempat menyimpan dan menjaga efek yang kita miliki. Jadi, seperti bank yang menyimpan dan menyalurkan modal dari investor ke perusahaan publik. Sebagai pemula, kamu juga harus tahu bahwa pihak penjual dalam pasar modal bukanlah milik perorangan, melainkan perusahaan besar yang sudah mendapatkan izin untuk menjadi perusahaan terbuka atau sudah mendapatkan izin melakukan penawaran umum saham di bursa efek. Yang kemudian para investor atau penyetor modalnya juga kelas kakap. Gelas lagi. Yang kemudian para investor atau penyetor modalnya juga kelas kakap dengan modal besar. Namun, ketika dipublikasikan ke pasar modal, maka para investor perorangan seperti kamu atau saya melalui perusahaan pialang biasanya disebut sebagai retail. Nah, retail ini yang melibatkan naik turunnya harga dalam transaksi harian suatu efek. Yang terakhir, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini bekerja di bawah Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan semua aktivitas di pasar modal. Jadi, sejauh ini investasi di pasar modal lebih aman dan terpercaya. Semoga kamu sebagai investor pemula udah nggak salah lagi mengartikan apa itu pasar modal ya. Stop nunda-nunda belajar saham sekarang.